Cuman karena dia punya ilmu rawa rontek, yang katanya kalau nggak dipisah-pisahin, badannya itu dia nyambung lagi. Dan ini diyakinin kuburan si Pitung, tapi kepalanya doang nih di sini. Rasa-rasanya tak ada yang mengenal sosok si Pitung, jawara legendaris Betawi yang dikenal membantu rakyat miskin sekaligus bengis melawan Belanda. Julukannya tak main-main, Robin Hood dari Betawi. Meski Belanda menganggapnya kriminal, masyarakat memandangnya sebagai pahlawan dan kisahnya pun melegenda. Namun, misteri makam dan jasadnya masih jadi tanda tanya, diduga terkait kesaktiannya rawa rontek. Di manakah sebenarnya Pitung dimakamkan? Lokasi pertama yang kami datangi berada di Rawabelong, Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Tepat di sebelah gedung perkantoran, ada sebuah pusara kecil seluas 3 x 5 meter persegi. Tak ada tanda-tanda bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir jawara Betawi. Sebenarnya ini emang orang banyak bilang kuburannya Pitung. Kuburannya. Karena memang diyakinin sama orang-orang Betawi zaman dulu, juga sampai sekarang ini kuburan si Pitung. Tapi kuburan ini juga banyak yang meyakinin bukan kuburan si Pitung. Dari banyak kisah disebutkan, Pitung lahir di kampung Pengumben Rawabelong tahun 1886. Ayahnya bernama Bang Piun dan nama aslinya adalah Salihun. Lebih banyak meyakinin dari folklore ya, cerita masyarakat yang berkembang. Karena di sini memang tempat kelahirannya Bang Pitung. Terus asal muasalnya juga dulu nggak tahu ya kenapa orang nyebutinnya kuburan si Pitung. Tapi akhirnya jadi nama kuburan si Pitung, mungkin ya ada salah satu anak keturunannya yang meyakinin dia keturunan dari Bang Pitung. Tetapi yang mengejutkan, pusara Pitung di Rawabelong ini diyakini hanyalah satu dari 6 makam Pitung. Ya, diyakini Pitung tewas dengan kondisi dimutilasi. Kan dulu katanya dia mati ditembak ya. Cuman karena dia punya ilmu rawa rontek, yang katanya kalau nggak dipisah-pisahin, badannya itu dia nyambung lagi. Dan ini diyakinin kuburan si Pitung, tapi kepalanya doang nih di sini. Oke, kepalanya ini kuburan kepalanya si Pitung. Badan, tangan, kaki di mana ya, Bang? Ada yang bilang di Jatijajar, Depok. Oke, Depok. Ada yang bilang juga di Palembang, kalau nggak salah saya pernah dengar juga ada di luar ya. Jawa ya. Ada di sana juga. Tak hanya ahli bela diri, Pitung diyakini menguasai ilmu rawa rontek sekaligus kebal akan jenis senjata. Bahkan berkat ilmu rawa rontek pula, Pitung berkali-kali bangkit dari kematian. Dia kalau nggak salah pernah dimata-matain sama temannya Tuan Scott. Tuan Scott ini nih sekelas apa ya kalau sekarang? Kapolsek gitu kali ya. Namanya Van Heine. Oke. Coba lo mata-matain tuh si Pitung jangan-jangan ada di hutan daerah Petojo Udik yang sekarang ada kuburan Cina. Cuman kuburan Cinanya udah nggak ada. Ketemu nih si Pitung nih sendirian. Dia main tembak-tembakan. Karena kekalahan pelornya habis, Tuan Scott datang, Pitung mati ditembak. Dan bukan ditembaknya sama peluru emas. Rasa penasaran kami masih membuncah. Rumor membawa kami ke Jalan Kemandoran Grogol, sekitar 5 km dari Rawabelong. Begitu sampai, kami sempat tak percaya jika tempat ini adalah sebuah makam. Tepat berada di pinggir jalan raya, area depan makam bahkan tertutup oleh lapak pedagang. Tanpa nama dan batu nisan, hanya sebuah kain gorden menutup pusara yang ukurannya tak lebih dari 2 meter persegi. Bang, ini masih bagian dari makamnya Pitung juga abang ngajak ke sini. Iya, ini kan di daerah Kemandoran, Jalan Kemandoran ya. Kalau tadi kan di sono di Rawabelong, daerah Sukabumi. Ini diduga entah bagian dari tubuhnya si Pitung atau kuburan dari kelompoknya si Pitung. Akhirnya jadi di pinggir jalan, padahal sebenarnya kalau dilihat dari peta-peta lama tuh, peta-peta Batavia, kuburan-kuburan ini adanya tuh di dalam kampung dan di tengah-tengah perkampungan, sawah.
Merasa tak mendapat petunjuk yang jelas, penelusuran kami lanjutkan ke Kampung Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Rumah panggung inilah yang disebut-sebut sebagai rumah si Pitung. Mirip dengan bangunan ala Bugis, rumah ini memang sebenarnya milik saudagar kaya asal Makassar, Haji Saifuddin. Konon, tempat inilah yang dijadikan Pitung bersembunyi dari kejaran Belanda. Jadi gini, rumah Pitung itu tadinya tuh memang sebenarnya rumah pribadi, rumahnya Bapak Haji Saifuddin. Tapi memang kebetulan di rumah ini tuh pernah dijadiin tempat singgahnya Pitung lari dari kejaran Belanda. Jadi waktu itu Pitung datang ke daerah Marundo Pulau ini, datang ke rumahnya Bapak Saifuddin dan datangnya untuk singgahnya ke Masjid Al-Alam yang dikenal sama masyarakat tuh sebutannya Masjid Si Pitung. Sayang, di kawasan rumah Pitung pun kita tak menemukan tanda ataupun petunjuk pusara si Pitung. Tetapi banyaknya rumor tentang Pitung memang diyakini lahir dari sosoknya yang misterius. Jadi gini, Pitung tuh sebenarnya tuh ada beberapa versi ceritanya. Jadi tuh rata-rata orang yang tahu tentang Pitung tuh yang dari film yang di tahun 70-an tuh kalau nggak salah yang dibintangi oleh Diki Zulkarnain. Tapi balik lagi sebenarnya tuh dari cerita versi yang itu pun sutradaranya pun udah mengakui kalau film yang dia buat itu tuh cuma murni hasil imajinasinya dia. Jadi bukan cerita aslinya yang rata-rata orang Indonesia tahu. Bahkan tak ada satupun catatan yang dengan jelas menyebut asal-usul sebutan si Pitung. Sebagian meyakini Pitung adalah sosok dari Salihun, sementara ada yang percaya bahwa Pitung sebenarnya sebuah kelompok. Jadi ada satu versi itu yang bilang katanya Pitung itu sebenarnya itu ada 7 orang dan Pitung tuh dari singkatan dari Pituan Pitulung yang artinya tuh 7 orang penolong. Pitung tuh sebenarnya tuh kayak nama kelompok. Tapi balik lagi ini kan dari beberapa buku yang saya baca. Tapi kalau untuk masalah benar atau enggaknya saya juga nggak tahu yang benar yang mana. Tapi dari 3 cerita tentang Pitung yang saya baca tuh, menurut saya itu yang paling masuk akal itu yang Pitung tuh ada 7 orang. Terlepas dari segala mitosnya, fakta bahwa Pitung adalah sosok pahlawan di masyarakat Betawi memang tak terbantahkan.